Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat hari ini? Sehat. Oke, baik. Siap kan Ibnu? Bersiap. Kepada Ibu Guru, beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak Ibu, silahkan duduk kembali. Sepertinya banyak tidak hadir ini ya. Oke, nanti Ibu absen ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Rehan pimpin doanya, Nak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah, terima kasih Raihan. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Baik ya, Alhamdulillah ya, walaupun cuaca di luar lagi mendung, tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo Calin, pimpin lagunya, Nak. Semua diharapkan untuk berdiri. Bagimu negeri jiwa raga kami. 1, 2, 3 ya. Baik, kembali duduk. Terima kasih Calin. Nah, anak-anak Ibu ini sepertinya ada beberapa siswa yang tidak hadir ya. Ya, alias sekretaris, siapa aja yang tidak hadir, Nak? Pertama sakit. Oh, Tama sakit. Yardan sakit. Oh, Yardan juga sakit ya? Fadila satu lagi mau izin. Oh, Padilla izin ya. Nah, jadi sekarang ini lagi musim sakit ya. Jadi anak-anak Ibu belajar dari teman-teman bahwasanya kita harus menjaga kesehatan. Itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita sudah sehat, segala aktivitasnya bisa berjalan dengan baik. Nah, anak-anak Ibu mau bertanya nih. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Oke, baik. Hafiz Rehan, Minggu silakan. lalu kita belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks resensi. Kita juga belajar tentang menganalisis kebahasaan resensi dengan dua karya yang berbeda, fiksi dan non-fiksi. Ya, jawaban yang sangat bagus. Ada yang ingat apa aja struktur dari teks resensi? Oke, silakan Kaila lagi nih. Ada 3, Bu. Yang pertama itu ialah pendahuluan yang berisikan identitas buku dan sinopsis buku, lalu isi yang berisikan ulasan, keunggulan dan kekurangan dari buku, dan yang terakhir ialah penutup, Bu, yang berisikan simpulannya. Iya, benar sekali. Jawabannya sangat bagus. Nah, dari anak-anak Ibu bahwasanya masih ingat ya pelajaran minggu lalu tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks resensi. Jadi pelajaran hari ini masih berkaitan dengan pelajaran minggu lalu. Nah, jadi sebelum kita lanjut dengan mengupas pembelajaran hari ini, Ibu akan menunjukkan satu video motivasi agar apa? Anak-anak Ibu semakin lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran hari ini. Mari kita saksikan bersama ya. Oke, baik. Silakan Raihan dihidupkan fokusnya, Nak. Bentar ya. Ini ada sebuah video motivasi.
tentang bahwasanya kita seorang manusia itu punya potensi, punya kemampuan. Baik, mari kita simak bersama. Setiap manusia lahir dengan sejuta potensi di dalam dirinya. Tapi semua itu baru bisa terrealisasi jika kamu meyakini. Jangan biarkan orang lain menjadi penghalang jalan menuju kesuksesan. Pecundang selalu berkata, susah dan tak bisa. Tapi pemenang akan berkata, walaupun susah, aku akan tetap melakukannya. Situasi yang kamu hadapi mungkin tidak mudah, tapi yang terpenting adalah komitmen untuk tetap terus meraihnya. Dalam hidup banyak sekali, dan tantangan akan selalu menghampiri. Ubah setiap kesulitan menjadi peluang, pantaskan dirimu menjadi seorang pemenang. Jangan lupa ketentangan Tuhan, bukan hanya untuk mencari jawaban di dalam kesulitan, tapi ketentangan Tuhan karena Dialah jawaban untuk setiap kesulitan. Baik, inilah video motivasi dari Mary Riana. Tahu ya Mary Riana ya? Banyak sekali video-video motivasi yang diberikan sama tokoh Mary Riana. Nah, Ibu mau tanya nih, anak-anak Ibu, apa yang bisa kamu tangkap dari video motivasi tersebut? Siapa yang memberi pendapat? Oke, silakan Ibnu. Nah, jadi Bu, dari video yang Ibu tampilkan tadi Bu, bahwasanya katanya setiap orang itu memiliki potensi pada dirinya sendiri. Tetapi Bu, kita harus mengenali diri kita sendiri, apa potensi yang kita miliki. Nah, setelah kita mengetahui ini apa potensi yang kita miliki, kita harus mengembangkannya, mengasahnya, berusaha untuk menjadi orang sukses. Di samping berusaha tersebut, kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam proses kita tersebut. Iya, jawaban yang sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk Ibnu. Luar biasa pendapatnya ya. Satu lagi nih dari yang perempuan, siapa yang mau menanggapi? Oke, silakan Kaila. Menurut saya, Bu, semua manusia memiliki potensi dari dalam diri mereka masing-masing. Dan jangan biarkan orang lain sebagai penghambat kita untuk mengembangkan segala potensi tersebut. Dan terus ataupun dalam meraih kesuksesan dan selalu sertakan Tuhan di setiap langkah yang kita tuju. Karena sejatinya kita adalah pemenang bagi diri kita sendiri. Iya, jawaban yang sangat bagus. Tepuk tangan dulu untuk Kaila. Ya, benar sekali. Benar sekali anak ibu, bahwasanya dalam diri kita ini kita punya potensi loh. Kita punya kelebihan. Jangan merasa insecure, jangan merasa minder. Ah, dia bisa tuh bicara depan umum, aku apalah, aku tak bisa. Jangan seperti itu. Bahwasanya masing-masing kita punya kelebihan. Dan itu harus bagaimana? Kita lihat, kita gali sendiri. Kita harus mencari jati diri kita sendiri. Ya seperti apa? Banyak belajar, banyak melihat, banyak membaca. Dengan kita banyak pengalaman, maka kita akan mendapatkan jati diri kita yang sebenarnya. Seperti itu, bisa dipahami? Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan literasi. Silakan anak-anak ibu buka buku paket halaman 230. Ayo buka buku paketnya dulu nih. Oke, ibu berikan waktu beberapa menit untuk membaca. Nanti ibu akan tanyakan informasi apa yang kamu dapatkan setelah berliterasi. Ayo, silahkan. Bukan hanya dibaca ya nak, tetapi disimak apa yang kamu baca pada buku paket tersebut. Baik, sudah ya. Nah, tadi anak-anak ibu sudah membaca, sudah berliterasi dalam buku paket halaman 230. Ibu mau tanya sama Rehan Ramadi. Nah, apa yang Rehan dapatkan setelah berliterasi pada buku paket bahasa Indonesia? Ya, Bu. Setelah melakukan literasi, yang saya dapatkan adalah teks resensi itu ditulis untuk mengajak
khalayak untuk membaca novel yang diulas. Serta di dalam resensi itu terdapat banyak persuasif yang sering ditonjolkan. Ya, ada lagi? Tidak. Cukup. Oke, baik. Benar sekali di halaman 230 itu mengenai meresensi novel. Ibu, seperti apa meresensi novel akan kita pelajari hari ini, dan kita akan juga membuat sebuah resensi novel. Nah, jadi anak-anak Ibu, materi kita hari ini ialah mengkonstruksi resensi. Kita akan membuat resensi. Nah, meresensi itu kan menilai karya, baik itu film, buku, dan sebagainya. Tapi khusus kelas 11, kita akan meresensi novel. Jadi sudah Ibu perintahkan kemarin anak Ibu untuk membaca sebuah novel. Ada kan? Iya, baik. Sebelum itu kita lanjut. Ibu akan menunjukkan kompetensi dasar yang akan dicapai pada hari ini. Sebentar ya. Raihan, apa kena infokusnya? Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini ialah kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini 4.6, mengkonstruksi sebuah karya dengan memerhatikan isi dan kebahasaan serta sistematikanya. Inilah kompetensi dasar yang akan kita capai. Nah, tujuan pembelajarannya Ibu mau si Revina bacakan? Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik mampu 4.6.1 merumuskan hal-hal menarik dalam buku kumpulan cerita serta berkelompok dan komunikatif selama proses pembelajaran dengan percaya diri. 4.6.2 membuat sebuah resensi dari buku cerita atau novel dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan secara berkelompok dan komunikatif selama proses pembelajaran dengan kejujuran. Ya, terima kasih Revina. Nah, inilah anak-anak tujuan pembelajaran kita ini. Kita akan membuat satu proyek, yaitu membuat resensi. Nah, apa yang kita resensi? Meresensi sebuah novel. Baik, untuk semakin semangat, Ibu akan menunjukkan rubrik penilaian kita hari ini, supaya anak-anak Ibu lebih semangat untuk mencapai nilai yang sangat bagus dari pertemuan hari ini. Nah, ini dia instrumen penilaian kita. Sebentar lagi proses nih. Bentar ya. Baik, seperti biasa Ibu akan tetap menilai sikap spiritual anak-anak Ibu, kemudian nilai sikap sosial yang akan Ibu observasi saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian Ibu juga akan menilai pengetahuan dari hasil kalian anak-anak Ibu mengonstruksi resensi. Kemudian Ibu juga akan menilai keterampilan. Dari mana, Bu? Dari proses anak-anak Ibu mengerjakan proyek ini. Kemudian dari proses anak-anak Ibu mempresentasikan hasil proyeknya. Nah, seperti apa anak-anak Ibu mempresentasikannya akan Ibu nilai, seperti persiapan, kemudian hasil kerja, ada presentasi dan sikap kerja kalian. Inilah rubrik penilaian kita pada hari ini. Sampai di sini bisa dipahami? Alhamdulillah. Oke, mantap. Nah, Ibu lupa. Nah, Ibu sudah menunjukkan kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran dan rubrik penilaian. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya nih sama anak-anak Ibu, apa manfaat kita mempelajari resensi, mengkonstruksi resensi dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, baik, silakan Sahara. Menurut saya, dengan kita belajar mengkonstruksi resensi, kita akan mengetahui cara meresensi suatu buku, baik dari kelebihan dan kekurangan buku tersebut melalui struktur resensinya. Ya, benar. Jawaban yang sangat bagus dari Sahara. Bahwasanya setiap materi pembelajaran pasti ada manfaatnya, Nak ya. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau sudah tahu meresensi, maka kita paham, bisa menilai. Karya apa aja kita bisa nilai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti itu. Bisa dipahami? Oke, baik. Sekarang Ibu akan menunjukkan satu video pembelajaran tentang mengkonstruksi resensi. Mohon dipahami dan disimak ya. Baik, ini dia. Sambil Ibu bawa rubrik penilaian ya, Ibu akan tetap mengamati anak-anak Ibu selama proses pembelajaran.
Hari ini kita akan membahas tentang Hai anak-anak hebat. Hari ini kita akan membahas tentang mengkonstruksi resensi dari kumpulan buku cerita atau novel. Selamat menyaksikan, silahkan dipahami dan disimak dengan saksama. Kompetensi dasar yang dicapai pada akhir pembelajaran hari ini ialah 4.6 mengkonstruksi sebuah karya dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran hari ini melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik mampu pertama, merumuskan hal-hal menarik dalam kumpulan cerita secara berkelompok dan komunikatif selama proses pembelajaran dengan percaya diri. Kedua, peserta didik mampu membuat sebuah resensi dari buku cerita atau novel dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan secara berkelompok dan komunikatif selama proses pembelajaran dengan kejujuran. Nah, anak-anak ibu, yang pertama kita bahas ialah merumuskan hal-hal menarik dalam kumpulan cerita. Resensi ditulis untuk menarik minat baca halayak untuk membaca sebuah novel atau karya yang ditulis. Struktur penyajian resensi novel. Pertama, identitas novel meliputi judul, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Yang kedua, menyajikan intisar atau sinopsis atau hal-hal menarik dalam sebuah novel. Yang ketiga, memberikan penilaian yang meliputi kelebihan dan kekurangan. Yang keempat, menyimpulkan resensi yang disajikan. Pertanyaan yang dapat menjadi panduan dalam resensi. Pertama, tema. Apakah tema pada cerita tersebut? Apakah tema itu sah dan benar sebagai kebenaran umum? Kedua, alur. Pola apakah yang digunakan pengarang dalam membangun alur ceritanya? Peristiwa-peristiwa apakah yang telah dipilih untuk membangun tema cerita tersebut? Bagaimana peristiwa-peristiwa itu mengantarkan perjalanan hidup tokoh utamanya? Selanjutnya, latar. Di mana dan kapankah peristiwa itu terjadi? Bagaimanakah peranan latar tersebut dalam keseluruhan cerita? Apakah latar tersebut justru melemahkan cerita? Selanjutnya, penokohan. Bagaimana cara pengarang dalam menampilkan karakter tokoh-tokohnya? Bagaimana hubungan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya? Selanjutnya, sudut pandang. Dari sudut pandang siapakah cerita itu diceritakan? Apakah sudut pandang itu dijalankan dengan konsekuen dalam seluruh cerita? Selanjutnya, amanat. Apa amanat cerita tersebut? Bagaimana cara pengarang menampilkan amanatnya? Dan yang terakhir, bahasa. Apakah bahasa cerita itu tajam, lincah, dan sugestif? Dan gaya bahasa apakah yang dipergunakan dalam cerita tersebut? Demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjadi panduan dalam meresensi sebuah novel. Diperhatikan untuk isi, baik itu kelebihan dan kekurangannya, berdasarkan unsur intrinsik novel tersebut. Anak-anak hebat, sekarang kita akan membahas menulis resensi dari buku kumpulan cerita. Syarat menulis resensi. Penulis harus memiliki pengetahuan di bidangnya. Yang kedua, penulis harus memiliki kemampuan menganalisis. Terakhir, penulis memiliki pengetahuan dalam acuan yang diharapkan dalam meresensi. Nah, anak-anak ibu, kita akan meresensi sebuah novel. Sebelum itu, ibu akan berikan satu contoh menulis resensi novel. Berikut contoh resensi novel. Pertama, identitas buku. Judul buku Koin Terakhir. Penulis Yogi Nugraha. Penerbit PT Bentang Pustaka. Tempat terbit Yogyakarta. Tahun terbit 2013. Tebal buku 296 halaman. ISBN 978 602 7888 579.
Diterangkan juga sampul dari novel tersebut, Koin Terakhir karya Yogi Nugraha. Bagian kedua, sinopsis buku. Novel ini menceritakan tentang perjalanan Jen Wibowo, seorang badan intelijen negara atau BIN. Cerita ini bermula ketika Jen dipanggil oleh Mayor Jenderal TNI Wesley Siregar, yaitu Kepala Badan Intelijen Negara. Jen dipanggil karena Lembaga Sandi Negara atau Lemsarnet telah kehilangan dokumen yang berisi informasi rahasia. Informasi rahasia tersebut dapat mengancam keamanan nasional Indonesia yang telah hilang dicuri oleh Daniel Hehalatu. Jen adalah salah satu anggota BIN yang sangat dipercaya untuk tugas penting. Namun Jen ragu karena pernikahannya tak lama lagi dengan Arcelia Nasution. Tanpa berpikir panjang, Jen bersedia melakukan tugasnya. Jen mencari dokumen rahasia yang ada pada Daniel. Daniel adalah orang yang pernah bertugas di Lembaga Sandi Negara. Namun, ia berkhianat dan melarikan dokumen rahasia yang ada di dalam koin kuno 50 marka Finlandia. Ternyata, koin itu bukan berada di tangan Daniel, melainkan di tangan orang lain yang diberikan Daniel sebelum ia wafat. Jen pun berusaha mencari keberadaan koin itu dengan siapa dan entah di mana. Ia mengikuti kabar tentang keberadaan koin itu, mulai dari negara Paris, Italia, dan Inggris hingga Rusia. Jen tidak putus asa untuk mencari koin tersebut, walaupun koin itu berada dari tangan ke tangan orang lain. Hingga akhirnya, setelah 8 hari Jen bertugas, ia berhasil menemukan koin tersebut yang dibantu oleh suruhan dari miliarder yang bernama Sugiono Aryokusumo. Ternyata, suruhan miliarder itu adalah Letkol Melki Armando yang menyamar menjadi Rocky. Bagian ketiga, ulasan. Pertama, akan membahas mengenai keunggulan buku. Keunggulan buku ini dapat dilihat dari kepiawaian penulis dalam menjelaskan unsur-unsur intrinsik novel tersebut. Tema yang diangkat dalam novel ini sangat menarik, yaitu mengenai hilangnya dokumen rahasia yang terdapat di dalam koin marka Finlandia yang dilindungi Lembaga Sandi Negara. Novel ini memaparkan cara seorang intelijen negara menjalankan tugasnya dengan baik, walaupun pernikahannya tidak lama lagi dengan kekasih hatinya. Novel ini menceritakan tentang politik, ekonomi, dan sejarah hingga wawasan pembaca semakin luas. Penulis juga memaparkan suasana Lembaga Sandi Negara yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bergerak di bidang pengamanan informasi rahasia negara. Seperti pada kutipan, dia menengadah dan melihat atap gedung yang penuh menara dan antena. Dia selalu tergelak. Gedung ini lebih cocok untuk stasiun televisi, pikirnya. Terdapat pada kutipan halaman 21. Alur yang digunakan pengarang mula-mula bersifat progresif dengan alur maju. Setelah itu, pengarang menggunakan alur flashback atau sorot balik, namun tidak mengganggu kelancaran cerita, bahkan menjadikan cerita tersebut lebih menarik. Bagian ulasan kedua ialah kekurangan buku. Ada beberapa kekurangan pada novel ini, tetapi kekurangan itu tidak menjadikan novel tersebut tidak pantas untuk dibaca karena kekurangan itu hanya berupa hal kecil saja. Ada beberapa bagian cerita yang cukup panjang dan sedikit membosankan karena menceritakan tentang mimpi Jen yang kurang menarik untuk dibaca, sehingga menjadikan pembaca ingin melewatkan bab 9 halaman 78 pada novel tersebut. Bahasa yang digunakan penulis dalam novel ini sulit untuk dipahami karena ada beberapa kata yang sangat asing di telinga pembaca dan penulis tidak mencantumkan arti kata sulit atau keterangan kata tersebut. Terdapat pada kutipan halaman 3, halaman 127, halaman 128, dan halaman 129. Contoh seperti kata signor, certo, grupo. Pada akhir cerita, novel ini membuat pembaca seolah-olah bertanya-tanya karena cerita lebih lanjut tidak jelas dipaparkan mengenai hubungan Jen Wibowo dengan Arcelia Nasution. Apakah mereka sudah bertemu atau justru sudah menikah? Bagian penutup ialah kesimpulan. Novel ini sangat menarik untuk dibaca bagi kalangan umum, terutama untuk kalangan politikus, sejarawan, dan ekonom.
Novel ini banyak memberikan inspirasi dan pesan tentang ketidakputusasaan dan pantang menyerah dalam melaksanakan tugas. Perjuangan adalah kunci menggapai kesuksesan. Karena seseorang yang bersungguh-sungguh pasti akan diberi kemudahan. Singkatnya, niat yang baik dan kerja keras akan memberikan hasil yang baik. Dan sebaliknya, niat yang buruk akan memberikan hasil yang buruk pula. Bagian terakhir pada resensi tentang pengarang, ini bersifat opsional. Yogi Nugraha lahir di Kota Subang, Jawa Barat, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1989. Pemuda yang tergila-gila dengan tokoh Sherlock Holmes ini lebih senang menggunakan waktu luangnya untuk membaca buku-buku filsafat, terutama karya Jean Paul Sartre. Poin terakhir adalah novel pertamanya yang berhasil ia selesaikan selama kurang lebih 2 tahun. Saat ini Yogi Nugraha tinggal di daerah Jakarta Timur dan bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia. Selain sibuk bekerja dan menulis, saat ini Yogi tengah asyik dengan pipa tembakau yang sekarang menjadi hobi barunya. Demikian penjelasan tentang mengkonstruksi resensi. Semoga anak-anak hebat dapat memahami penjelasan dari video ini. Semangat belajar dan semangat sukses. Nah, demikianlah video pembelajaran tentang meresensi novel. Sekarang Ibu mau tanya nih dengan anak-anak Ibu, apa yang bisa kita tangkap dari video pembelajaran tersebut atau ada yang ingin ditanyakan, mana tahu yang kurang paham. Oke, silakan angkat tangannya. Oke, silakan Khaira. Jadi dalam mengonstruksi novel, kita menentukan kelebihan dan kekurangan novel itu bisa dilihat dari unsur intrinsik novelnya. Iya, benar. Jawaban yang sangat bagus, Khaira. Ada lagi yang mau menambahkan atau yang bertanya? Oke, silakan Trisni. Unsur intrinsik novel yaitu tema, tokoh penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Iya, benar. Jawaban yang sangat bagus. Bahwasanya dalam menilai isi resensi kita melihat dari unsur intrinsik novel. Ada lagi yang mau ingin bertanya atau yang memberikan tanggapan? Oke, silakan Cikri. Menurut saya sesuai dengan video pembelajaran yang baru saja kita lihat bersama, untuk mengonstruksi resensi, pertama-tama kita perlu untuk membaca sebuah novel hingga selesai, sambil memberi tanda pada bagian-bagian yang menarik dari novel tersebut. Kemudian setelah itu barulah kita bisa meresensi sebuah novel sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Sedangkan untuk mencari kelebihan dan kekurangan dari novel, kita bisa melihatnya melalui unsur intrinsik novel. Udah? Iya, tepat sekali. Jadi langkah-langkah dari mengkonstruksi novel itu atau meresensi novel, ya pertama emang apa? Baca novelnya dulu. Kita harus baca novelnya, wajib membaca novelnya. Kalau kita sudah memahami isi novelnya, maka kita bisa menilai novel tersebut. Ada yang mau bertanya lagi untuk masalah ini? Oke, silakan Calin. Saya ingin bertanya Bu, apakah dalam membuat resensi novel kita harus merumuskan hal-hal menarik terlebih dahulu dari isi novel tersebut atau langsung boleh membuat resensi novelnya Bu? Pertanyaannya sangat bagus Calin. Ada yang mau menjawab pertanyaan Calin? Oke, silakan Kayla. Menurut saya Bu, sebelum itu kita harus merumuskan hal-hal menarik dari novel tersebut terlebih dahulu Bu, supaya kita lebih mudah membuat resensinya, dan hal-hal menarik tersebut dapat kita tuangkan di keunggulan buku sehingga dapat memudahkan kita untuk meresensi novel tersebut. Ya, tepat sekali. Jawaban yang sangat bagus. Benar anak-anak Ibu. Terlebih dahulu kita merumuskan dulu hal menariknya. Supaya apa? Supaya semakin mudah kita untuk meresensi novel tersebut. Bisa kita tuangkan di dalam kelebihan novel tersebut. Jadi melihat dari ini, apakah anak-anak Ibu sudah memahami tentang meresensi novel? Sudah. Baik. Nah, kita sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, mantap. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Sekarang anak-anak Ibu berikan waktu kepada anak-anak Ibu untuk menentukan ketua dan notulis secara demokratis di masing-masing kelompok. Ayo silakan diskusi sebentar.
jadi ketua kelompoknya nanti kan Iya. nanti Ilan jadi notulen. Ini nanti kita cari identitas bukunya. Kita baca dulu guys ngapainnya. Kita bagi tugas. Jadi kita sama ya kerja tugas. Tunggu Bonita baik juga. Ya. Udah aku aja lah ya, Bo. Bisa kok aku mau. Jadi itu kalian ya kok. Nah, sudah ya. Sudah dibagi ketua dan notulis beserta pemaparnya nanti saat tampil presentasi dan mengerjakan proyek kita hari ini. Nah, kita hari ini akan membuat proyek, yaitu membuat sebuah proyek, yaitu meresensi novel. Di layar sudah ada LKPD. Ibu akan berikan LKPD kepada setiap masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, oke, Nuh. Kelompok 3, kelompok 4, oke. Kelompok 5. Baik. Baik anak-anak ibu, sekarang sudah masing-masing kelompok dapat LKPD-nya kan? Nah, ibu berikan waktu sebentar untuk berdiskusi membagi tugas. Ibu izinkan anak-anak ibu boleh menggunakan gawainya dalam pengerjaan nanti meresensi novel. Novel yang novel yang kalian siapkan ada yang digital? Ada ya? Oke, ibu tanya dulu kelompok 1. Kelompok 1 novelnya ada? Oke, kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Oke, digital juga ada? Oke, kelompok 4? Novelnya sudah. Digital atau yang buku? Dua-duanya. Oke, mantap. Kelompok 5 novel sudah ada? Oke, silakan diskusikan bagi tugas terlebih dahulu sebelum kita bangun kesepakatan untuk membuat proyek pada hari ini. Tapi dalam bentuk proyek. Kantor boleh, PPT boleh. Gini, siapa yang materi terus jadi tulisnya siapa ya? Aku. Boleh nggak boleh? Berarti gini, kamu yang nyari ini ada di tulisnya. Oke. Nanti pas kita presentasi yang jadi pemaparan siapa? Aku ada. Apa yang sini bilang? Aku lebih jauh. Nanti ada. Jadi kita bagi tugas ya. Kalau yang tulis tadi undangan dan tulis ini ada informasi dari Jadi moderator ya. Iya, jadi moderator. Nanti kamu kalau dapat informasinya kasih pelajar dia ditulis ya. Jadi kita bagi tugas ya. Kalau yang tulis tadi undangan dan tulis ini ada informasi dari Jadi moderator ya. Iya, jadi moderator. Nanti kamu kalau dapat informasinya kasih pelajar dia ditulis ya. Dari sini kan pertama tuh kerangka dulu, habis itu buat teks. Aku belum bisa informasi. Kami merumuskan kerangka. Ini kami cari informasi. Ya, jadi kita bagi tugas. Nah, sebenarnya tuh notulen. Jadi kelebihan dan kekurangannya siapa yang nyari? Gini aja, sinopsis sama identitasnya. Jadi, nah, untuk ulasan, aku kelebihan kayaknya kelebihan dari tadi kan kita baca sama-sama juga kan. Kelebihannya kan banyak. Jadi bagi dua aja. Oke, baik, sudah ya, sudah membangun, sudah berdiskusi untuk membagi tugas, mengerjakan proyek kita sesuai dengan LKPD. Nah, baik, agar proyek ini berhasil dengan baik, sesuai dengan hati kita, sesuai dengan keinginan kita bangun dulu kesepakatan bersama ya.
Oke, yang pertama yang ingin Ibu sampaikan sama anak-anak Ibu, kita bangun kesepakatan terlebih dahulu bahwasanya Ibu mengizinkan anak-anak Ibu menggunakan gawai untuk menyelesaikan proyek yang ada pada LKPD. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak Ibu ialah harus memahami petunjuk dari LKPD. Apa perintah dari LKPD? Di situ sudah ditentukan novel-novelnya sesuai dengan LKPD. Selanjutnya, Ibu akan berikan waktu presentasi menampilkan hasil proyeknya setiap kelompok 3-5 menit. Sepakat? Oke, mantap. Kemudian, anak-anak Ibu harus wajib melaporkan sesuai dengan struktur dan kebahasaan resensi. Jadi sesuaikanlah meresensi novel berdasarkan sistematika, kemudian kebahasaan dan strukturnya. Itu dia. Nah, bagaimana Anak Ibu? Bisa kita mulai? Bisa. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih, atau Ibu yang belum sepakatan ya. Nah, Ibu memberikan waktu 25 menit untuk anak-anak Ibu mengerjakan proyek ini. Bagaimana? Cukup? Izin, Bu. Ya, silakan dong. Itu menurut saya, Bu, kurang deh, Bu. Boleh tambah nggak, Bu, 5 menit lagi? 5 menit lagi, bagaimana? 30 menit? Oke, baik ya. Oke, siap-siap. Nah, Ibu berikan waktu 30 menit untuk menyelesaikan proyek meresensi novel. Nah, kesepakatan selanjutnya, tugas proyek nanti meresensi novel akan dikumpul melalui Padlet. Seperti biasa kita kumpul melalui Padlet. Kemudian tadi kita juga sudah mensepakati bahwasanya durasi kita mengerjakan proyek ini adalah 30 menit. Semua sudah sepakat ya? Oke, baik. Nah, seandainya nih, jika ada beberapa aktivitas kita melebihi batas waktu dan tidak terselesaikan, apa kira-kira alternatif solusi yang kita buat, kita sepakati bersama? Siapa yang memberi pendapat? Izin, Bu. Oke, silakan Hafiz. Menurut saya, Bu, alternatifnya bagi yang sudah selesai boleh tampil duluan, Bu. Sembari kami mengerjakan sambil menyimak juga, Bu. Oke. Bagaimana? Bagaimana teman-teman? Oke, setuju ya? Oke lah. Baiklah, jadi nanti kalau memang kita melebihi batas waktu nih dari 30 menit, maka nanti yang sudah selesai kelompoknya boleh tampil dengan catatan yang belum selesai harap menyimak sambil mengerjakan. Bisa? Sepakat? Oke, mantap. Yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan ya. Ibu, iya, kenapa, Fis? untuk cover novelnya boleh kami ambil dari internet, Bu? Iya, boleh. Jadi kan nanti di identitas novel itu ada cover kan, sampulnya. Maka sampulnya boleh diambil dari internet ya. Oke, semangat mengerjakannya ya. Oke, mantap. Ya. Ya. Nggak apa-apa lah. Oke, bagaimana kelompok 2? Aman, Bu. Aman. Alia. Ibu, ini Bu, kami udah siap merumuskan hal-hal menariknya, Bu. Jadi ini hal-hal menariknya ini semuanya dicakupan ke dalam resensinya atau boleh sebagian aja? Oh, jadi kalau untuk merumuskan hal-hal menarik itu dituangkan aja seluruhnya dalam kelebihan. Supaya apa? Supaya memudahkan kalian untuk mengerjakan sisanya. Kalau sudah ada hal menarik, tuangkan di kelebihan. Tinggal mencari kekurangan, kemudian sinopsisnya. Oke, semangat ya. Oke, mantap. Baik, gimana kelompok 4? Aman, Bu. Oke, boleh Trisni. Tentang pengarang novel ini, Bu, boleh dicari di internet? Apanya? Tentang pengarang novel ini. Oke, boleh. Jadi tentang kepengarangan kan kurang paham nih pengarangnya bagaimana orangnya. Boleh diambil dari internet, di ini aja, di copy aja nanti. Tapi dipilih-pilih juga ya. Oke, semangat ya. Oke, mantap. Oke, boleh silakan Jikri. Boleh nggak kami ngambil kutipan teks dari novel, Bu, untuk menguatkan isi dari kelebihan dan Iya, kekurangan? mantap sekali, benar. Sesuai dengan contoh tadi, bahwasanya untuk isi kelebihan dan kekurangannya lebih mantap lagi kalau kamu masukkan kutipan dari bukunya, halamannya lagi, supaya apa? Supaya bahwasanya kamu betul meresensi novel, tidak mencontek dari internet. Oke, bisa ya? Oke, mantap. Lanjutkan. Sip. Oke, bagaimana dengan kelompok 4? Kami nanti pembuatannya kami menggunakan aplikasi WPS. Iya, kenapa milih WPS Office? Karena
kalau saya pribadi Bu lebih gampang, lebih penggunaannya lebih mudah dipahami. Terus kalau udah selesai bisa langsung kirim ke Padlet. Iya, benar sekali. Oke, nggak apa-apa. Silakan menggunakan WPS Office, tapi nanti jangan lupa ya dikirim ke Padlet ya. Iya, Bu. Oke, mantap. Tunggu ya. Baik anak-anak ibu, nanti hasil proyeknya jangan lupa dikumpul ke Padlet ya. Seperti biasa, tugas proyeknya dikumpul melalui Padlet. Oke. Baik, bagaimana dengan kelompok 4? Lagi mengerjakan. Oke, jangan lupa nak, lebih bagus lagi kalau dalam resensi itu dimasukkan kutipannya, dimasukkan dari halaman tersebut. Oke? Oke, Ya. Bu. Siap, Bu. Ya itu ditambahin lagi itunya. Ada lagi nggak kata-kata yang kurang? Ada yang sama. Hafiz, udah siap nak? Sebagian udah. Oke ya, serius ya, jangan bercerita. Masih bingung, Bu, ada kendala. Di mana kendalanya nak? Resensi novelnya, Bu. Bagian kelebihan sudah?
Belum Bu, itu bingungnya. Kelebihan tadi diambil dari hal-hal menarik dari novel tersebut. Contoh, kelebihannya temanya sangat membangun, sangat memberikan semangat untuk membaca, bisa. Kekurangannya contoh dari isi alurnya terlalu berbelit sehingga pembaca kurang memahami, bisa. Itu kekurangannya. Jadi tuangkan di situ aja kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk tentang pengarang boleh diambil dari internet. Siapa pengarang novel yang kalian baca? Yodit, siapa? Doni Bu. Doni. Oke, silakan searching di Google tentang pengarangnya. Kasih ya Bu. Oke. Ayo anak ibu semangat ya ngerjakan proyeknya ya. Sebentar lagi waktunya, sekitar 5 menit lagi. Nanti yang sudah selesai jangan lupa langsung dikirim ke Padlet di kelas Bahasa Indonesia 11CA5. Ya, silahkan dibuka Padletnya, kirimkan proyeknya ke Padlet. Nanti yang sudah mengirim bakalan langsung masuk nih ke layar ibu. Kita buka bersama ya kelas Padlet kita. Nanti dikirimnya ke bagian tugas resensi novel ya nak. Bagaimana kelompok 5 sudah selesai? Kelompok 5, ketuanya mana nih kelompok 5? Zikri sudah selesai? Oke, silakan siapkan ya. Kelompok 3 bagaimana Rehan? Udah mau siap? Oke, dikirim ya. Kelompok 2 sudah selesai? Ibnu? Oke ya, selesaikan. Kelompok 1 bagaimana? Oke, dikirim ke Padlet ya. Kelompok 4? Oke, silakan dikirim ke Padlet. Ya. Oke, yang sudah selesai di WPS tadi dikerjakan atau di mana? Oke, kirimkan ke kelas Padlet kita di bagian Padlet ini ya, tugas resensi novel ya. Nanti terlihat. Nah, anak-anak ibu masing-masing kelompok ya akan masuk ke layar. Lihat, itu kelompok berapa yang ngirim ya? Kelompok 4, Laskar Pelangi kelompok berapa? Oke, kelompok 4 sudah masuk ya ke tugas resensi novel. Baik, anak-anak ibu ini sudah masuk kelompok perahu kertas. Kelompok berapa? Oke, kelompok 5 sudah masuk ke kelas Padlet ya. Anak-anak ibu juga bisa melihat di gawainya masing-masing melalui tugas resensi novel. Oke, kelompok dikta dan hukum kelompok 1 ya. Oke, sudah masuk kelompok 1 ini di kelas Padlet. Oke, Bu, kemarikan aja ya biar mudah. 2 kelompok lagi ya, nak. Jaringan ya, sabar ya, Khaira. Kenapa Nu? Lelet Nu? Iya, sabar Nu, sabar. Kita tunggu 2 kelompok lagi yang mengirim proyek resensi novel ke dalam Padlet kita. Oke. Kelompok 3 sudah masuk 5 cm nih ya. 3 kelompok yang baru masuk. Kelompok 3, kemudian perahu kertas kelompok 5 dan kelompok 1. Yang belum mengirim kelompok 2 dan kelompok 4. Kenapa ini jaringan? Agak lama ya? Ya, gak apa-apa Ibu tunggu. Ibu biasa jaringan emang seperti itu, apalagi di cuaca mendung ini.
Oh, coba tengok ya. Sorry. Nah, anak-anak ibu, seluruh kelompok sudah menyelesaikan proyeknya dengan sangat bagus. Ini sudah masuk ke Padlet kita kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, serta kelompok 5. Ibu mau memberikan kesempatan siapa yang ingin tampil terlebih dahulu menampilkan hasil proyek resensinya. Siapa, kelompok mana? Kelompok mana? Oke, kelompok 3, silakan maju ke depan. Tampilkan hasil proyeknya meresensi novel. Sambil ibu menilai dan mengamati anak-anak ibu yang menyimak, ibu juga akan berikan nilai plus untuk anak-anak ibu kelompok lain yang menyimak hasil presentasi proyek dari kelompok 3. Nah, baiklah, udah ada standby. Oke. Baiklah anak-anak ibu, inilah dari kelompok 3 akan menampilkan proyek resensi novelnya dengan judul novel apa, Nak? Oke, dengan resensi novel yang berjudul 5 cm. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan menampilkan resensi hasil kerja kelompok kami, yaitu meresensi novel yang berjudul 5 cm. Sebelumnya akan diperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Fahira Alia sebagai pemapar pertama. Yang kedua, Raihan Ramadi sebagai pemapar kedua sekaligus menjadi ketua kelompok. Selanjutnya, Kaila Ivanka sebagai notulen. Keempat, Salsabila. Yang terakhir, Revina Husni. Dan perkenalkan saya Hafiz Rehan sebagai moderator. Baik, kepada Fahira Alia dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan identitas novel yang kami kerjakan. Yang pertama ada judul novel yang berjudul 5 cm. Lalu penulis yang bernama Doni Dirgantoro, penerbitnya adalah PT Grasindo, tahun terbitnya 2007, tebal bukunya 381 halaman, dan ISBN-nya adalah 9797591511. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fahira Alia. Selanjutnya akan diserahkan kepada Raihan Ramadi. Dipersilahkan. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian sinopsis novel. Ya, novel 5 cm ini menceritakan tentang perjalanan 5 orang sahabat yang bernama Ariel, Zafran, Riani, Ian, dan Dendra. Mereka semua pada dasarnya adalah anak baik yang sangat suka film, musik, chatting, ngobrol, suka kirap, dan suka nyelam. Semuanya menyukai film, mulai dari film Hollywood dan film-film Indonesia. Akan tetapi mereka tidak menyukai film India, karena mereka punya prinsip bahwa semua persoalan yang ada di dunia ini pasti memiliki jalan keluar. Karena hanya saja jalan keluarnya bukan dengan joget-joget seperti film India. Satu film lagi yang mereka tidak menyukainya yaitu film silat, karena tidak satupun dari mereka yang bisa olahraga bela diri. Karena mereka percaya bahwa pembelaan diri yang sangat ampuh di dunia ini adalah dengan les dan berotot. Ariel adalah seorang yang sporty dan orang yang simple. Dia kalau kemana-mana selalu menggunakan sepatu basket. Di antara sahabat yang lain, dialah yang paling tenang, memiliki pembawaan banyak senyum dan jarang hilang. Yang kedua ada Riani. Riani merupakan satu-satunya wanita di antara 5 sahabat itu. Riani menggunakan kacamata, cantik, cerdas, dan seorang yang kacira sejati. Riani adalah seorang aktivis di kampusnya. Siapa saja dan apa saja yang pernah berdebat dengannya. Riani karena dia banyak membaca dan banyak belajar, sehingga wawasan yang dia miliki sangatlah luas. Yang ketiga ada Zafran, merupakan seseorang yang suka membuat syair dan selalu bimbang.
Zafran adalah orang yang akan bilang apa saja yang dia mau, bilang, alias formal, frontal. Karakter Zafran ada sakit tapi kocak. Kalau dia sudah ketemu sama Liani, badan Zafran kurus dengan potongan rambut yang gondrong, samping dan depan saja. Selanjutnya ada Ian. Ian merupakan seorang yang mempunyai postur tubuh yang gendut. Ian adalah salah satu penganut sekte 442 yang sangat fanatik. Apa saja tentang bola dia tahu, dan kebanyakan dia menghabiskan waktunya untuk bermain bola. Dia juga penggemar Gaby Salma. Yang terakhir adalah Genta. Genta merupakan seorang yang selalu dianggap pemimpin oleh para sahabatnya. Genta hampir sama dengan Ian. Genta juga seorang aktivis di kampusnya, dengan badan agak besar dan rambut agak lurus berjambul. Di kampusnya, Genta merupakan seorang asisten dosen yang paling favorit. Tidak ada yang mengetahui kalau Genta adalah teman seberat Liani. Ya, 5 orang sahabat ini sudah menjalin persahabatan selama 7 tahun lamanya. Mereka adalah sahabat yang kompak, solid, dan memiliki obsesi dan impian masing-masing. Mereka selalu pergi bersama-sama dan ketemu setiap saat. Suatu ketika, mereka merasa jenuh dengan aktivitas yang mereka lakukan setiap hari, sehingga mereka membuat keputusan untuk tidak bertemu selama beberapa bulan. Selama itu, mereka tidak boleh nongkrong bareng dan tidak ada yang boleh berkomunikasi selama 3 bulan itu. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Genta sibuk dengan event organisernya dan kesuksesan dalam menjalankan usahanya. Ian yang sudah memutuskan untuk menyelesaikan skripsinya, hingga pada akhirnya ia lulus dengan usaha dan kerja keras yang begitu panjang dan melelahkan itu. Ariel yang akhirnya bisa menemukan seorang wanita pujaan hatinya, Liani, yang dalam 1 bulan magang sampai pada akhirnya ia bisa memegang liputan. Semua bayang-bayang wajah sahabatnya sangat mereka rindukan pada waktu itu. Betapa bahagianya ketika mereka mendapat SMS dari Genta yang artinya seminggu lagi mereka akan bertemu dan berkumpul bersama lagi. Mereka bertemu di stasiun Pasar Senen. Dan akhirnya rasa kangen dan rindu mereka dapat terobati. Setelah semuanya berkumpul, tiba-tiba Liani mengeluarkan sebuah pertanyaan. Kita sebenarnya mau kemana sih? Setelah itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rehan Ramadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu ulasan yang akan dibacakan oleh Kayla Ivanka. Kepada Kayla Ivanka, dipersilahkan. Baik, 3.1 keunggulan buku. Keunggulan novel ini dapat dilihat dari kemampuan penulis dalam menjelaskan unsur-unsur intrinsik novel tersebut. Tema novel ini adalah tentang persahabatan yang abadi. Karena novel ini bertema tentang persahabatan, pasti banyak orang akan tertarik membacanya, apalagi di kalangan anak-anak remaja. Setiap tokoh memiliki karakter yang hebat dan bersifat baik. Bisa dilihat dari 5 tokoh utamanya, yaitu Ariel, Liani, Jafran, Genta, dan Ian. Tokoh Ariel adalah sosok lelaki ganteng yang gemar berolahraga, berbadan besar dengan kulit hitam, selalu tampil rapi dan apa adanya. Adapun karakternya bersifat tenang, asik, dan apa adanya. Hal ini bisa dilihat dari kutipan, ia kebanggaan seluruh tongkrongan karena cuma dia yang bisa tenang pada halaman 7. Lalu, orang yang biasa aja tapi asik, jarang gelah, jarang bercanda, tapi kalau tertawa paling keras. Makanya kalau ada dia jadi ramai. Terlihat pada halaman 8. Lalu semua tulisan yang Ariel baca dimanapun pasti Ariel turuti apa adanya. Terlihat pada halaman 92. Lalu kita beralih ke tokoh Liani. Tokoh Liani adalah sosok gadis berkacamata, cantik dan cerdas. Liani adalah aktivis kampus yang hobinya membaca dan berdebat. Adapun karakter Liani bersifat karismatik. Dia punya semacam karisma yang bisa bikin orang menengok. Terlihat pada halaman 8. Ia selalu tersenyum sama siapa saja, selalu akrab sama siapa saja, dari bos sampai cleaning service. Dapat terlihat pada halaman 82. Lalu, siapa saja dan apa saja bisa didebatnya. Soalnya dia banyak baca dan banyak belajar, terlihat pada halaman 8. Lalu kita balik ke tokoh Jafran. Tokoh Jafran adalah sosok lelaki bertubuh kecil dengan penampilan standar seniman. Jafran memiliki pendengar berbeda dengan yang lain karena dunia Jafran dipenuhi lantunan syair.
Adapun karakternya bersifat puitis, spontan, dan pintar. Hal ini dapat dilihat dari kutipan, Jafran mulai bersyair bimbang pada halaman 78. Lalu, Jafran adalah orang yang akan bilang apa aja yang dia mau bilang pada halaman 11. Dan yang terakhir ya pasti punya persepsi nih, anak pintar banget pada halaman 9. Lalu kita balik ke Tokoh Genta. Tokoh Genta adalah sosok pemimpin di antara sahabat-sahabatnya. Genta memiliki sifat yang persis seperti Riani. Genta adalah sosok yang paling dibutuhkan sahabat-sahabatnya karena keterbukaannya. Adapun karakternya bersifat pantang menyerah. Hal ini bisa kita lihat dari kutipan. Dia sendiri mengakui kalau Genta itu enggak pernah menyerah pada halaman 140. Lalu Tokoh Ian. Tokoh Ian adalah seseorang yang bertubuh bengkak yang hobi bola. Adapun karakter Ian bersifat fanatik, pantang menyerah dan kreatif. Hal ini dapat kita lihat dari kutipan. Apa aja tentang bola dia tahu dan kebanyakan dia ngabisin waktunya buat bola pada halaman 11. Lalu sekeluarnya dari ruangan, tiba-tiba Ian merasa lega. Pasti gue bisa, gue nggak pernah mau menyerah pada halaman 127. Lalu masih nerusin makannya. Ngasih tahu rumus yang dibanggakannya buat Indomie pada halaman 55. Latar tempat, waktu, dan suasana pada novel ini diceritakan dengan sangat terstruktur. Latar tempat ini adalah pegunungan yang sangat indah seperti puncak Mahameru. Latar waktunya pagi hingga malam, dan latar suasananya adalah menyenangkan dan mengharukan, sehingga membuat pembaca ikut menyalurkan emosinya. Lalu penulis ini juga menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga pembaca sangat tertarik untuk membaca novel ini sampai halaman terakhir. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kayla Ivanka. Selanjutnya masuk kita ke kekurangan buku yang akan dibacakan oleh Salsabila. Kepada Salsabila dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan tentang kekurangan buku. Ada beberapa kekurangan pada novel ini, tetapi kekurangan itu tidak menjadikan novel tersebut tidak pantas untuk dibaca, karena kekurangan itu hanya berupa hal kecil saja. Kekurangan novel ini terdapat pada cover luar atau sampul depannya yang kurang menarik untuk dipandang. Warnanya kurang cerah dan terlihat begitu usang, sehingga membuat cover luar novel ini kurang menarik. Kekurangan novel ini juga terletak pada alurnya. Alur novel ini terlalu datar atau kurang menegangkan. Karena novel ini bertemakan petualangan, banyak pembaca yang menganggap novel ini akan sangat menegangkan. Tetapi ternyata biasa saja. Begitu juga dengan cerita akhir novel ini. Terasa begitu dipaksakan dengan pembentukan keluarga antara sahabat-sahabat tersebut. Ditambah dengan keturunan mereka yang begitu sama mewarisi sifat-sifat orang tuanya dan semuanya seumuran. Akhir cerita di novel ini terlalu naif. Sekelompok sahabat itu masih saja mempunyai ruh kaum muda meski sudah memiliki keturunan, dan hal tersebut juga terasa pada anak-anak yang masih TK, tetapi jiwanya berjiwa kaum muda dewasa. Kedua hal tersebut membuat pembaca sulit membedakan mana yang menjadi anak dan mana yang menjadi bapak, mana yang pemuda dan mana pula yang anak-anak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Akan dibacakan oleh Revina Husni. Kepada Revina Husni dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. 4 kesimpulan. Novel ini bercerita tentang mengenai kisah 5 orang pemuda dan pemudi yang menjalin persahabatan dan memiliki kepribadian yang berbeda. Novel ini juga menceritakan tentang pengalaman-pengalaman hidup yang mungkin masih ada di antara kita yang belum tahu atau mengerti tentang sebuah arti persahabatan yang sesungguhnya, dan juga cara menghadapi bagaimana tantangan hidup yang sebenarnya. Banyak motivasi dari hidup yang diajarkan untuk dapat menggapai cita-cita ataupun demi impian kita yang sebenarnya. Novel ini juga memiliki amanat dan pelajaran yang sangat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pentingnya memiliki keyakinan yang kuat, berani untuk bermimpi, dan pentingnya menjaga silaturahmi dalam persahabatan. Novel ini cocok untuk dibaca dari kalangan remaja dan orang dewasa karena kisah dari novel ini bisa kita jadikan pelajaran tentang rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia, kepercayaan terhadap diri sendiri, kejujuran, dan arti dari sebuah persahabatan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah
hasil presentasi kami, akan saya buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menanyakan apa hal yang menarik di dalam novel 5 cm sehingga membuat orang-orang tertarik untuk membacanya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang akan dijawab oleh Fahira Alia. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 Alia. Hal yang membuat novel ini menarik adalah novel ini memiliki amanat dan pelajaran yang sangat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pentingnya memiliki keyakinan yang kuat, berani untuk bermimpi, dan pentingnya menjaga silaturahmi antar persahabatan. Nah, perlu juga untuk menjaga dan melestarikan keindahan alam. Lewat sebuah pendakian, dapat diambil pelajaran untuk mengenal dan cinta dengan keindahan alam di negeri sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fahira Alia untuk jawaban pertanyaannya. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Baiklah. Saya tutup dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 3. Oke, situ dulu. Nah, baik anak-anak ibu, inilah hasil presentasi dari kelompok 3 ya, meresensi novel. Nah, berdasarkan proyek dari kelompok 3, meresensi novel 5 cm ini sudah bagus. Bahkan sangat bagus. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Ya, pemaparannya juga sudah jelas. Kemudian ibu suka karena kelompok 3 ini memaparkan secara detail, bahkan meletakkan halamannya, kutipan pada novel tersebut, baik isi kekurangannya maupun kelebihannya. Untuk catatan dari ibu hanya satu, ketika presentasi mungkin masih merasa grogi kali ya, masih ada karakter tersendat. Nah, itu agak seperti diinikan lagi, dipercaya dirikan lagi ketika menyampaikan, yakinkan kepada teman-teman bahwasanya ini loh hasil kerja kami, seperti itu. Selebihnya untuk kelompok 3 sangat bagus. Oke, kembali silakan duduk anak ibu. Oke. Ya. Demikian dari kelompok 3. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Kelompok berapa lagi nih yang mau tampil? Oke, silakan kelompok 4. Nah, inilah hasil proyek resensi novel dari kelompok 4. Silakan Nak, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan kepada Ibu Pramanita dan teman-teman telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Renata sebagai moderator, ada rekan saya Alia Rahmi sebagai pemapar, Dinda Mulita sebagai pemapar, Kesha Udria Sigalinging sebagai pemapar, dan teman saya Najwa Nur Hasan sebagai pemapar. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami memaparkan tentang kami ingin meresensi sebuah novel yang berjudul Laskar Pelangi. Nah teman-teman, Laskar Pelangi merupakan novel pertama oleh karya Adria Hirata yang diterbitkan tahun 2005 oleh PT Bentang Pustaka. Nah teman-teman, mendulang kesuksesannya, novel ini dijadikan film pada tahun 2008 dengan judul yang sama. Nah, untuk lebih detailnya akan kami kupas pada presentasi kami kali ini yang akan dipaparkan oleh teman saya Alia Rahmi. Kepada rekan saya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Kita masuk kepada aspek yang pertama, yaitu identitas buku. Mencakup judul resensi Warna-Warni Kehidupan, judul buku Laskar Pelangi, penulisnya adalah Adria Hirata, genre novel, penerbit PT Bentang Pustaka, tempat terbit Yogyakarta, tahun terbit pada tahun 2005, tebal buku 529 halaman, dan ISBN 9793060
sebanyak 2,97. Aspek yang kedua, sinopsis buku. Laskar Pelangi bercerita tentang 10 anak yang miskin, tapi mempunyai rasa semangat tinggi dalam pendidikan yang terletakkan di sebuah desa gantung Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan dari mereka adalah anak dari penambang emas di pulau yang punya kekayaan alam timah terbesar di dunia. Ke-10 anak itu bersekolah di sekolah dasar Muhammadiyah yang dipimpin oleh Pak Harfan. Awalnya sekolah itu hendak dibubarkan lantaran muridnya hanya berjumlah 9 orang, tidak mencakup syarat yang ditentukan. Bahkan pemerintah setempat pun telah memberikan peringatan kepada pihak sekolah Islam itu untuk membubarkan sekolah tersebut. Kisah Laskar Pelangi dan SD Muhammadiyah ini dimulai sejak Harun datang dan menyelamatkan rasa putus asa Pak Harfan dan Ibu Muslimah. Pasalnya, Harun menjadi murid ke-10 SD Muhammadiyah dan sekolah pun tidak jadi ditutup oleh pemerintah karena sudah mencapai syarat yang ditentukan. Dalam novel ini, kalian akan ikut perjalanan hidup ke-10 anggota Laskar Pelangi saat menjadi murid SD Muhammadiyah Gantung. Berbagai emosi pun akan kamu rasakan melalui novel ini. Dimulai dari bahagia, dramatis, tawa, hingga rasa haru. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Al-Arhami. Selanjutnya, hasil diskusi kami akan dipaparkan oleh teman saya, Dinda. Kepada Dinda, dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baik, hasilnya kita ke aspek yang ketiga, ulasan buku. Keunggulan buku. Kelebihan dari novel ialah pada sampul bukunya yang memiliki coret yang berwarna-warni, juga memiliki warna kertas yang berwarna putih cerah dan menggunakan jenis tulisan yang rapi dan jelas, sehingga dapat memudahkan para pembaca dalam membaca novel tersebut. Lalu terletak pada cara penyampaian bahasa tulis dari sang penulis, yaitu Andrea Hirata, yang begitu khas. Dengan menggunakan aksen Melayu serta menggambarkan latar belakang sosial budaya etnis Melayu yang unik untuk diceritakan. Novel ini juga menceritakan tentang kisah persahabatan serta ketabahan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Selain itu, salah satu keunggulan berupa kritik sosial kepada pemerintah yang digambarkan secara mendetail oleh sang penulis. Begitu juga dengan tokoh-tokoh yang memiliki karakter yang berbeda-beda seperti tokoh Bu Mus adalah seorang guru yang bijak dan baik hati. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan "Salatlah tepat waktu, biar dapat pahala lebih banyak" halaman 26. Tokoh Pak Hartan adalah seorang guru yang tegas dan bijaksana. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan "Kita haruskan nafal apapun yang terjadi, dan biarlah tahun ini para guru tidak ikut campur. Mari kita beri kesempatan kepada orang-orang muda berbakat seperti Mahar untuk menunjukkan kreativitasnya. Tahukah kalian, dia adalah seorang seniman yang jenius." Halaman 147. Tokoh Kucai adalah seorang anak yang memiliki sifat sombong. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan "Janganlah kau bikin malu aku, dan apa kata-kata anak SD PN nanti" halaman 47. Tokoh Lintang adalah seorang anak yang cerdas dan penyabar. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan 13 kali 6 kali 7 ditambah 38 dikurang 39 sama dengan 590 bud. Halaman 73. Tokoh Trapani adalah seorang anak yang berparas tampan, baik hati, dan sangat menyayangi ibunya. Tokoh Baik adalah seorang anak yang sangat tergila-gila dengan tokoh. Ia bercita-cita menjadi pria maco berotot. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya hasil diskusi kami akan dipaparkan oleh rekan saya Kesha Audria Sigalingging. Kepada rekan saya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang kedua ada kekurangan buku. Terdapat beberapa kekurangan pada novel ini, tapi kekurangan tersebut tidak menjadikan novel ini tidak pantas untuk dibaca, karena kekurangan tersebut hanya berupa hal-hal kecil saja, seperti pada pengaburan waktu, tempat, dan nama tokoh di dalam novel ini. Novel ini diadaptasi dari pengalaman masa kecil sang penulis, yang mana artinya kisah ini merupakan sebuah fakta. Mengingat banyaknya kritik sosial yang terdapat pada novel ini, waktu dalam novel tersebut sengaja dibuat kabur dan terkesan abu-abu, sehingga masalah-masalah sosial pada saat itu terasa sangat kabur dan tidak jelas. Kelemahan lainnya terletak pada ending cerita yang membingungkan dan cenderung bergantung. Pertama, akhir cerita yang membingungkan pada tokoh aku yang semuanya adalah Ikal secara tiba-tiba berubah menjadi orang lain. Yang kedua, ceritanya cenderung menggantung sehingga menimbulkan rasa penasaran dan tidak puasan pada akhir cerita. Namun, dengan kekurangan-kekurangan tersebut, kita dapat memperoleh banyak hikmah seperti untuk nostalgia dalam belajar. Serta kita juga dapat mengambil pelajaran hidup bahwa sulit apapun masalah hidup kita harus tetap bersemangat dan pantang menyerah demi mendapatkan masa depan yang cerah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya hasil diskusi kami akan dipaparkan oleh rekan saya Najwa Nur Hasan. Kepada rekan saya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Aspek yang keempat adalah kesimpulan. Menurut kami, novel Laskar Pelangi ini direkomendasikan untuk dibaca oleh seluruh kalangan. Karena dari novel ini kita dapat mengambil pelajaran hidup yang sangat penting. Salah satunya kita harus benar-benar menghargai hidup, menghargai seluruh manusia Tuhan, selalu tanpa menyerah dalam menginginkan sesuatu, dan tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin asalkan kita mau untuk berusaha. Dan satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kepikiran tidak menjadi seorang yang selalu sukses, seperti cerita pada tokoh bintang. Dia adalah anak yang pintar, namun pada akhirnya dia menjadi seorang sukses hidup. Dari sini kita dapat mengambil hikmah bahwa semua kehidupan manusia tidak ada yang mengaturnya, yaitu Tuhan. Semua yang kita kerjakan tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Saya kembalikan kepada mereka. Terima kasih kepada rekan saya. Nah, teman-teman, berakhirlah hasil diskusi kami yang telah kami paparkan. Selanjutnya, kami membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan saran kepada kelompok kami. Dipersilakan. Ya, silakan. Berdiri kalau bertanya, sebutkan nama dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Permatasari dari kelompok 5. Nah, pertanyaannya, apa tujuan kalian itu melakukan resensi novel? Terima kasih kepada Indah dari kelompok 5. Nah, untuk pertanyaannya akan dijawab oleh rekan saya Alia Rahmi. Kepada Alia Rahmi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami bertujuan untuk memberikan gambaran cerita dari novel Laskar Pelangi ini kepada orang lain yang akan membacanya. Kemudian kami juga membantu membaca lain tentang kelebihan dan kekurangan novel Laskar Pelangi ini. Ya. Nah, dari hasil jawaban rekan saya Alia Rahmi, apakah sudah cukup jelas pertanyaannya? Ya, terima kasih. Nah, teman-teman, mungkin sekian dari hasil presentasi kami kali ini. Tak ada gading yang tak retak, mungkin begitu juga pada perkataan saya kali ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu situ dulu. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Ibu berikan komentar dulu. Nah, untuk pemaparan sangat bagus. Moderatornya luar biasa bagus membawa presentasi hari ini. Kemudian untuk isi, ada sedikit komentar Ibu di bagian tadi akhir, di kekurangan. Biasakan kalau anak-anak Ibu untuk memulai kalimat, paragraf itu menjorokkan ke depan.
Nah, jadi nanti agak dijorokkan, dimajukan ke depan sekitar beberapa senti gitu supaya terlihat paragrafnya. Untuk isi semua sudah bagus. Anak-anak ibu kelompok 4 juga sudah mencakup menuangkan bukti kutipannya, halamannya. Artinya sini membuktikan bahwasanya anak-anak ibu membaca novelnya. Selebihnya bagus untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kembali dulu silakan. Baik, sudah tampil nih kelompok 4. Siapa lagi selanjutnya yang mau tampil? Oke, silakan kelompok 2. Baiklah, inilah penampilan proyek dari kelompok 2. Resensi novel dengan novel Negeri 5 Menara. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil proyek kami mengenai resensi novel yang berjudulkan Negeri 5 Menara. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri, yaitu saya Alia Safira sebagai moderator, atau adapun pemaparnya Ibnu Ahmad Siddiq, Kristabella, Khaira Kisadeva, dan Dairobi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu identitas novel akan dibacakan oleh teman saya Ibnu Ahmad. Yang pertama, identitas novel, yaitu judul resensinya kesungguhan dalam menuntut ilmu adalah kunci dari keberhasilan. Dengan judul buku Negeri 5 Menara yang bergenre novel yang penulis Ahmad Wadi dan penerbit ST Gramedia. Tempat terbit Jakarta, tahun terbitnya 2009, tebalnya 423 halaman dengan ISBN 978-979. Terima kasih, Bu. Selanjutnya untuk sinopsis akan disampaikan oleh teman saya Kristabella. Terima kasih kepada moderator. Yang kedua adalah sinopsis novel. Sinopsis novel Menara Remandi dimulai dari Ali Fikri adalah remaja yang baru lulus dari Madrasah Sanawiyah di kampungnya Manunjau. Seperti kawan-kawannya Randai, Alif ingin melanjutkan sekolah ke SMA untuk kemudian kuliah di jurusan penerbangan ITB. Cita-citanya asal remaja Manunjau itu ingin menjadi seperti Hadi. Sayang sekali dia harus kecewa. Kedua orang tuanya menghendaki Alif melanjutkan ke sekolah agama. Kedua orang tua Alif merupakan keturunan ulama terkenal di Manunjau. Novel ini diakhiri dengan kisah di London. Alif satu meja dengan Akang yang juga menjadi panelis. Alif pun bertemu dengan Raja beserta istrinya yang saat itu tinggal di London. Raja mendapat undangan dari komunitas Muslim Indonesia untuk menjadi pembina agama. Raja juga telah kuliah di Metropolitan University bidang linguistik dan dari Akang, Alif mendapat kabar anggota Sahibul Menara lainnya, Saida dan Dul Majid, bekerja sama mendirikan sebuah pondok dengan semangat IM di Surabaya. Sementara itu, Yasser telah berhasil menghafal Al-Quran dan mendapatkan beasiswa di Mekah. Apa capaian Sahibul Menara? Mantra Manjada Wajada yang diajarkan di Pondok Madani telah terbukti. Bermula dari impian dan usaha yang dilakukan, Sahibul Menara dapat meraih menara yang diinginkan. Baiklah, terima kasih Dela. Yang ketiga ulasan akan disampaikan teman kita Khaira. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, yang selanjutnya adalah keunggulan. Keunggulan buku ini dapat dilihat dari kepiawaian penulis dalam menjelaskan unsur-unsur instinktif novel tersebut. Tema diangkat novel ini sangat menarik, yaitu mengenai para remaja yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Novel ini merupakan cara seorang santri dalam menggapai cita-cita dan impiannya. Novel ini menceritakan tentang pendidikan, persahabatan, dan nilai sosial sehingga wawasan pembaca semakin luas. Setiap tokoh memiliki karakter yang kuat, seolah-olah nyata. Hal ini misalnya dapat dilihat dari pengalaman tokoh utama yang bernama Alif, Basro, Raja, Said, Dul Majid, dan Atam. Next.
selanjutnya adalah kekurangan. Nah, ada beberapa kekurangan pada novel ini, tetapi kekurangan itu tidak menjadikan novel tersebut tidak pantas untuk dibaca, karena kekurangan itu hanya berupa hal kecil saja. Ada beberapa bahasa yang digunakan penulis dalam novel ini sulit untuk dipahami, karena ada beberapa kata yang sangat asing di telinga pembaca, dan penulis tidak mencantumkan arti kata sulit atau keterangan kata tersebut. Misalnya ada di beberapa halaman berikut. Tapi lama, Amber tidak berbakat dengan ilmu agama. Amber yang menjadi insinyur dan ahli ekonomi. Tangisku sengit, muka merah, dan mata terasa panas. Pada halaman 9. Dan selanjutnya adalah You can feel this in the air. Itulah the moment of truth. Seorang pencari ilmu untuk membuktikan bahwa jeripaya belajar selama ini mendatangkan hasil setimpal pada halaman 189. Dan masih ada beberapa kalimat yang memiliki kata asing yang dapat membuat para pembaca bingung maksud dari kata tersebut. Baiklah, selanjutnya kita lanjut kepada kesimpulan yang akan disampaikan teman kita yaitu Ibnu. Oke, kesimpulan, novel ini sangat menarik untuk dibaca bagi kalangan umum, terutama untuk kalangan para remaja maupun orang dewasa, terlebih lagi untuk pelajar yang sedang mengejar impian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Robi. Oke, stop. Pengarang juga jangan banyak. Ambil aja sampai bertemu di perkalian ikhlas, ilmu akhirat. Iya, itu aja. Udah terakhir, yuk. Selanjutnya yaitu tentang pengarang akan disampaikan oleh Jairul. Tentang pengarang, Ahmad Puadi lahir di Layo, kampung kecil di pesisir daerah Meninjau, tahun 1972. Tidak jauh dari kampung Buya Hamka. Puadi merantau ke Jawa, mematuhi permintaan ibunya untuk masuk ke sekolah agama. Di pondok modern Gotor, dia bertemu dengan kiai dan ustadz yang diberkahi keikhlasan mengajarkan ilmu hidup dan ilmu akhirat. Selanjutnya saya serahkan ke Ustaz. Si Robi. Selanjutnya sesi pertanyaan akan kami buka kepada teman-teman. Dipersilakan yang ingin bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faida Ramadhani dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah pada sinopsis novel terdapat batasan banyaknya halaman? Baik. Baiklah, untuk pertanyaan Faira akan dijawab oleh Kristabel. Menjawab pertanyaan dari kelompok ketiga, sinopsis biasanya dibatasi oleh jumlah halaman, misalnya 2 atau 3 halaman, 1/5 atau 1/10 dari panjang karangan isi novel. Terima kasih. Sudah jelas? Baiklah, saya akhiri presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, dari kelompok 2 sangat baik. Pemaparan juga sudah jelas. Hanya saja yang perlu diperbaiki ialah sama seperti di kelompok 4 tadi, biasakan untuk membuat paragraf. Jadi anak ibu ini harus menjorok ke depan. Nanti diperbaiki ya. Oke, semuanya baik. Bertepuk tangan untuk kelompok 4. Maaf, kelompok 3. Kelompok 2 ya. Nah, sudah selesai dari kelompok 2. Siapa lagi yang mau tampil anak ibu? Iya, baik. Kelompok 1, silakan kelompok 1 tampil. Hari ini resensi novel yang berjudul Dikta dan Hukum ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan saya Marsha sebagai moderator dan rekan saya Windy Adelia, Calin, Mulia, dan Bambang. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dalam mengkonstruksi teks resensi dari sebuah novel yang telah dijadikan film, yaitu yang berjudul Dikta dan Hukum, karya Dia Anfarah. Nah, pembahasan pertama akan dijelaskan oleh teman kita, Windy Adelia, yaitu mengenai identitas dan sinopsis novel. Kepada Windy, dipersilakan. Oke, dari hasil kerja proyek kami tentang meresensi novel, yang pertama kami mencantumkan identitas novel yang berisi judul novel Dikta dan Hukum, penulis Dia Anfarhan, tempat terbit Jakarta Selatan, tahun terbit 2021,
tebal novel 388 halaman, ISBN 978 623 310 0137. Yang kedua, sinopsis novel yang berisi Nadira ialah seorang siswi SMA yang pemalas, sementara Dikta ialah seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas dan rajin belajar. Nadira dan Dikta sudah menjalin hubungan dekat seperti adik kakak sedari. Mereka masih kanak-kanak. Lantaran kedua orang tua Nadira dan Dikta telah bersahabat sejak lama. Suatu hari, Nadira dan Dikta pun mengetahui bahwa kedua orang tua mereka berencana menjodohkan mereka. Awalnya, mereka menolak karena mereka hanya melihat satu sama lain sebagai adik dan kakak. Dan Nadira saat itu sudah mempunyai pasangan, yaitu Jeno. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Nah, bagian selanjutnya akan dijelaskan teman kita, Calin, mengenai ulasan dari novel Dikta dan Hukum. Kepada Calin dipersilakan. Kita akan membahas mengenai ulasan. Yang pertama membahas mengenai keunggulan novel Dikta dan Hukum. Novel ini dapat dilihat dari kepiawaian penulis dalam menjelaskan unsur-unsur intrinsik novel tersebut. Tema yang diangkat di dalam novel ini sangat menarik, yaitu mengenai seseorang yang berjuang melawan penyakitnya demi bersama dengan orang-orang yang disayangi. Novel ini memaparkan betapa kerasnya usaha seorang karakter Dikta dalam menjalani hidupnya diiringi dengan kisah persahabatan yang mengharukan. Penggambaran tokoh yang kuat yang membuat cerita menjadi lebih hidup. Hal ini dapat dilihat dari karakter Dikta, Nadira, Jeno, Jeffrey, Johnny, Atoy, dan Theo. Selanjutnya kami silakan kembali kepada moderator. Baik, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Mulia mengenai kekurangan dari novel tersebut. Baik, ada beberapa kekurangan pada novel ini, tetapi kekurangan itu tidak menjadikan novel tersebut tidak pantas untuk dibaca karena kekurangan itu hanya berupa hal kecil saja. Gaya bahasa yang digunakan penulis dalam novel ini terkesan tidak nyaman dibaca karena terlalu gaul dengan penggunaan kata puelo. Latar tempat, waktu, dan suasana pada novel ini terlalu sedikit dan sulit untuk mengetahui latar apa yang sedang terjadi di novel ini. Alur yang ada di dalam novel ini sangat mudah ditebak, akan mengarah kemana, dan sebagian adegan yang terkesan sedikit berlebihan. Namun, dari kekurangan tersebut masih banyak hikmah dan pelajaran dari novel ini yang dapat kita terapkan dalam hidup kita. Selanjutnya akan saya berikan kepada Dewa. Baik, bagian yang terakhir akan dijelaskan oleh teman kita Bambang, yaitu mengenai kesimpulan dan tentang penulis. Terima kasih kepada moderator. Sampai kita kepada kesimpulan. Novel Dikta dan Hukum sangat disyaratkan dibaca oleh kalangan remaja seperti SMA yang ingin mengerti definisi cinta, keluarga, dan persahabatan. Novel Dikta dan Hukum banyak memberikan aspirasi untuk orang-orang agar tidak pantang menyerah dan selalu bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, walaupun banyak sekali rintangan yang ada. Dan yang terakhir adalah tentang penulis. Dian Farah Afifah adalah anak keempat dari 4 bersaudara, lahir pada tahun 2000 di Curug Bengkulu. Saat ini menetap di Bogor dan sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas negeri di Bandung dengan program studi hukum keluarga. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Inilah hasil diskusi presentasi yang telah kami diskusikan. Sekian dan terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sini sayang. Mari sini. Oke, baik. Nah, Ibu akan berikan penilaian untuk kelompok pertama. Nah, pemaparannya sangat bagus, tampilannya juga sangat bagus, tidak ada kesalahan. Luar biasa untuk kelompok pertama. Oke, silakan duduk untuk kelompok pertama. Nah, anak-anak Ibu, seluruh kelompok sudah sangat baik menampilkan hasil proyeknya. Sungguh sangat luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua.
Iya. Nah, tapi ada beberapa kelompok tadi, kelompok 4 dan kelompok 2 ada yang perlu diperbaiki, dan kelompok 5 ya tadi ya. Kelompok 5 tadi sudah tampil, ada juga yang diperbaiki. Silakan diperbaiki sekarang, kemudian kembali kirim ke Padlet. Ayo nak. Yang tidak memperbaiki hanya kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Baik, ini kelompok 4 sudah masuk ya perbaikannya. Kemudian kelompok 2 juga sudah ya. Oke, kelompok 5 sudah? Oh, ini sudah masuk. Baik, nah anak ibu hari ini sangat luar biasa sekali ya. Kita penuh dengan semangat membuat proyek meresensi novel. Nah, ibu mau bertanya nih sama anak ibu, bagaimana pengalamannya hari ini setelah kita membuat kesepakatan, membuat resensi novel, berdiskusi bersama. Nah, ibu pengen tahu nih pengalaman dari anak-anak ibu. Silakan yang ingin berikan pendapatnya atau pengen curhat juga boleh nih. Ayo, kelompok berapa yang ingin memberikan pendapatnya? Silakan. Oke, silakan Khaira. Bagaimana pengalaman tadi Ra waktu mengerjakan proyek resensi novel ini? Ibu, sebenarnya kami takut di waktu sih Bu. Tahu nggak kejar, soalnya kan ini tugasnya lumayan makan waktu. Ya. Tapi since the presentations before, Oke. yang dulu, of course kami belajar dari pengalaman. Pokoknya dia kerjasama sih Bu. Iya, benar. Kerjasama kami tadi bisa bilang good. Iya, good. Jadi selesai deh. Iya, luar biasa ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Khaira dulu. Dari kelompok 2. Nah, siapa lagi nih yang mau beri pengalamannya dulu? Siapa lagi? Oke, silakan dari kelompok 1 nih. Aktif kan di kelompok 1 ini. Oke, silakan. Calin. Nah tadi Bu, kami juga sedikit merasakan kesulitan dalam merumuskan hal-hal yang menarik dari isi novel tersebut benar sekali, ya. untuk dituangkan sebagai kelebihan dari novel tersebut. Namun karena telah Ibu bimbing, kami dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Iya, sangat luar biasa ya. Ya, ada lagi nih yang bagi pengalamannya. Pengalaman membuat resensi novel hari ini. Ibu mau dari Rehan dulu lah. Gimana tadi Rehan? Pengalamannya? Seperti biasa lah Bu. Iya, panik ya. Karena kami juga ingin tampil duluan. Iya, benar. Jadi mengejar waktu gitu ya. Supaya tampil Tapi duluan. terakhir bisa juga ya? Bisa. Oke, mantap sekali. Ya, benar sekali. Nah, solusi dari Ibu ialah bahwasanya kalau kita bekerja sama dengan baik, apapun itu proyeknya pasti terselesaikan dengan tepat waktu. Itu dia. Jadi Ibu sangat mengapresiasi sekali untuk anak-anak Ibu. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4, serta 5 semuanya memberikan proyek yang sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Oke, Ibu juga sudah menuangkan penilaian kita di sini. Nah, selesailah pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu mau anak-anak Ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa nih yang mau menyimpulkan pembelajaran? Saya, Bu. Oke, silahkan Hafiz Raihan. Menurut saya dalam mengkonstruksi resensi menurut saya bahwa dalam mengkonstruksi resensi seperti resensi novel, kita harus memahami isi novelnya dengan membaca terlebih dahulu sehingga memudahkan kita untuk meresensi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaannya. Iya, benar sekali. Simpulannya sangat bagus dari Hafiz Rehan. Siapa lagi nih yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Jikri. Menurut saya Bu, jika kita melakukannya sesuai dengan langkah Iya. yang telah disebutkan, kita bisa membuat resensi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Iya, benar sekali. Jadi anak-anak Ibu, simpulan pembelajaran hari ini ialah bahwasanya mengkonstruksi resensi novel kita harus mengikuti langkah-langkahnya, mulai dari membaca novel, melihat hal menarik, kemudian kita tuangkan dalam resensi novel. Baik itu kelebihan dan kekurangannya, maka kita akan menyelesaikan resensi novel dengan baik sesuai dengan sistematika dan kebahasaannya. Bisa dipahami? Baik, sekarang kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Silakan buka gawainya semua. Kita menggunakan kuisis. Ayo, seperti biasa. Ibu sudah standby nih sama kuisisnya nih. Oke, seperti biasa masukkan kode dulu ya.
18408. Silahkan masukkan kuisis dengan kode berikut. Iya, sudah 5 orang yang masuk. 27. Iya, 29. Oke, sudah semua. Kita mulai yang bergabung, terus bergabung ya. Oke, masuk lagi nih. Baik, sudah selesai refleksi pembelajaran. Nah, sesuai dengan survei. Nah, berdasarkan dari surveinya bahwasanya anak-anak ibu sudah memahami mengkonstruksi resensi novel. Sudah bisa dipahami ya? Oke, dari survei juga menyatakan bahwasanya anak-anak ibu senang mengikuti pembelajaran hari ini. Benar, senang? Oke, mantap. Nah, jadi anak-anak ibu, selesailah pembelajaran kita hari ini. Ibu mau beri oleh-oleh buat kalian. Mau oleh-oleh? Mau dong oleh-oleh ya. Nah, oleh-olehnya ialah anak-anak ibu mengerjakan tugas mandiri. Tugas mandiri membuat resensi novel secara individu. Dikumpulnya minggu depan, tetap kirimnya melalui Padlet. Bisa? Oke. Baiklah anak-anak ibu, minggu depan kita akan belajar tentang karya tulis ilmiah. Jadi silakan dipelajari terlebih dahulu, buka referensi dari internet atau dari buku paket. Kemudian ibu juga berharap pembelajaran hari ini anak-anak ibu dapat memahami kemudian mengingat supaya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya Ibnu ya. Ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Hafiz Rehan pimpin doa anak sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Akhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Hafiz Rehan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Ibu berharap tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.